Mia tak pernah menyangka bahwa pernikahannya dengan Arif, pria dari keluarga kaya raya, akan menjadi neraka terselubung. Di balik kemewahan rumah megah dan senyum manis mertuanya, Nyonya Ratna tersembunyi rencana licik yang bisa menghancurkan hidupnya. Ketika Mia dijebak dalam skandal memalukan di sebuah hotel, ia diselamatkan oleh Surono, ayah mertuanya yang tiba-tiba tampak begitu peduli. Namun, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tatapan Surono yang aneh itu? Dan kenapa malam itu, saat suaminya tak ada di rumah, Surono berdiri di ambang pintu kamarnya dengan nafas tersengal, berkata pelan, "Kamu tidak perlu takut padaku, Mia." Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah cinta Arif cukup kuat untuk melawan semua rahasia keluarga yang mulai terbongkar satu persatu? Ataukah Mia harus menyerah pada tekanan yang semakin mencekik? Mia masih ingat hari-hari pertama setelah pernikahannya dengan Arif. Hari itu, langit terasa begitu biru, matahari bersinar cerah, dan Mia merasa seperti sedang berjalan di atas awan. Semua orang tersenyum, musik mengalun lembut, dan gaun putih yang dikenakannya terasa seperti simbol kebahagiaan sempurna. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin semua itu cuma ilusi. Ya, Mia tahu dari awal bahwa menikah dengan Arif bukanlah hal yang mudah. Bukan karena Arifnya sendiri. Oh, tentu saja tidak. Arif adalah pria baik hati, penyayang, dan selalu ada untuknya. Masalahnya justru datang dari keluarga besar Arif. Keluarga yang kaya raya, punya nama besar, dan, ya, penuh dengan tekanan. Nyonya Ratna, ibu mertuanya, adalah salah satu sumber tekanan itu. Dari pertama kali bertemu, Mia sudah merasakan tatapan dingin dari wanita itu. Nyonya Ratna memang tampak anggun dengan balutan baju mahal dan riasan yang sempurna, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Mia merinding. Seperti dia sedang menilai Mia dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menggeleng pelan tanpa suara. "Kamu tahu, Arif," kata Nyonya Ratna suatu hari saat Mia sedang duduk di ruang tamu, "kami selalu berharap kamu akan menikah dengan seseorang yang lebih cocok dengan posisimu." Mia hanya bisa tersenyum tipis mendengarnya. Dia tahu apa yang dimaksud Nyonya Ratna. Kata-kata itu sebenarnya tak perlu diucapkan secara gamblang. Semua orang tahu maksudnya. Mia hanyalah gadis biasa-biasa saja, dari keluarga sederhana, tanpa latar belakang yang wah. Sementara Arif, anak tunggal dari keluarga kolong merat, yang namanya sudah dikenal di mana-mana. Bagi Nyonya Ratna, pernikahan, mereka seperti mencampur air dengan minyak. Tak akan pernah menyatu. Tapi Mia tak mau menyerah begitu saja. Dia mencintai Arif, dan dia yakin bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Meskipun kadang sindiran-sindiran halus dari Nyonya Ratna terasa seperti jarum yang menusuk pelan-pelan, Mia tetap berusaha keras membuktikan bahwa dia layak menjadi bagian dari keluarga ini. Arif sendiri selalu ada di sisinya. Dia tahu betapa sulitnya bagi Mia untuk beradaptasi dengan keluarga barunya. Suatu malam, setelah Mia bercerita tentang bagaimana ibunya sering melemparkan komentar pedas, Arif langsung menggenggam tangannya erat. "Jangan khawatir, Mia," katanya pelan. "Aku akan selalu ada di sisimu. Kamu tidak sendirian." Kalimat itu membuat Mia merasa sedikit lega. Tapi di dalam hatinya dia tahu janji itu tak akan semudah itu dipenuhi. Di rumah megah ini, dengan semua kemewahan dan aturan-aturan ketatnya, Mia sering merasa seperti seekor burung kecil yang terperangkap dalam sangkar emas. Dia bisa melihat dunia luar, tapi tak bisa menyentuhnya. Semua terasa asing, bahkan udara yang dia hirup pun terasa berbeda. Ada satu hal lagi yang membuat Mia merasa semakin tertekan. Surono, ayah mertuanya. Berbeda dengan Nyonya Ratna yang blak-blakan soal ketidaksetujuannya, Surono justru jarang bicara. Dia hanya diam, tersenyum, tipis, dan sesekali memberikan pandangan aneh yang membuat Mia merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam cara dia memandang Mia yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi Mia tak pernah benar-benar memikirkannya. Dia pikir mungkin hanya perasaannya saja yang terlalu sensitif. Hingga suatu hari, semuanya mulai berubah. Mia tak tahu bahwa sebuah rencana besar sedang dirancang di balik senyum manis keluarga ini. Dan ketika semuanya mulai terungkap,
Mia harus memilih antara bertahan atau menyerah pada badai yang semakin deras menghantamnya. Tapi apakah dia cukup kuat untuk menghadapi semua itu? Hari-hari pertama Mia di rumah mertua terasa seperti berjalan di atas tali. Di satu sisi, ada Arif yang selalu berusaha melindunginya, mencoba membuatnya merasa nyaman meski keluarganya jelas-jelas tidak sepenuhnya menerima kehadirannya. Tapi di sisi lain, ada Nyonya Ratna. Wanita itu seperti bayangan gelap yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali Mia merasa sedikit lega, Nyonya Ratna selalu datang dengan komentar-komentarnya yang menusuk tapi dibalut manis. "Kamu harus lebih hati-hati soal penampilanmu, Mia," kata Nyonya Ratna suatu pagi, saat Mia sedang sarapan di meja makan besar yang terlalu formal untuk ukurannya. "Kalau mau jadi bagian dari keluarga ini, kamu harus bisa menyesuaikan diri." Mia hanya mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya ia ingin berteriak. "Apa salahnya kalau aku cuma pakai baju biasa? Ini kan cuma sarapan." Tapi dia tak bisa berkata apa-apa. Dia sudah belajar bahwa melawan Nyonya Ratna hanya akan membuat masalah semakin besar. Jadi, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Iya, Bu, terima kasih atas nasihatnya." Nyonya Ratna memandangnya sejenak, lalu kembali menyantap sarapannya dengan anggun. Tapi Mia tahu tatapan itu bukan sekadar pandangan biasa. Ada sesuatu di balik matanya yang membuat Mia merasa seperti seekor tikus yang sedang diamati oleh seekor kucing. Seolah-olah Nyonya Ratna sedang merencanakan sesuatu yang Mia belum tahu, tapi pasti tak akan menyenangkan. Arif, untungnya, selalu ada di sisi Mia. Dia tahu betapa sulitnya bagi Mia hidup di tengah keluarga yang begitu kaku. Suatu malam, setelah mereka berdua berbaring di tempat tidur, Arif memeluk Mia erat. "Aku tahu ibuku keras kepala," katanya pelan. "Tapi jangan khawatir, Mia. Aku akan selalu ada untukmu. Kamu tidak sendirian." Mia tersenyum mendengarnya. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa janji Arif tak akan cukup untuk melawan semua tekanan ini. Apalagi ketika Surono, ayah mertuanya, mulai menunjukkan sikap aneh. Awalnya, Mia pikir Surono hanyalah pria tua yang pendiam dan jarang bicara. Tapi belakangan, dia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Surono sering memperhatikan Mia diam-diam, terutama saat dia sedang bekerja di dapur atau membersihkan ruangan. Tatapannya bukan tatapan biasa. Ada sesuatu dalam cara dia menatap Mia yang membuat bulu kuduknya berdiri. Awalnya, Mia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Tapi semakin hari, Mia merasa semakin tidak nyaman. Suatu sore, saat Mia sedang duduk di ruang tamu membaca buku, Surono tiba-tiba duduk di kursi dekatnya. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Kamu tampak lelah, Mia. Apa ada yang bisa aku bantu?" Mia langsung menegakkan tubuhnya, merasa sedikit kaget. "Oh, enggak, Pak. Saya baik-baik saja, terima kasih." Surono mengangguk, tapi dia tak beranjak dari kursinya. Dia tetap duduk di sana, memperhatikan Mia dengan intens. Mia mencoba melanjutkan membaca, tapi fokusnya buyar. Dia merasa seperti ada batu besar menekan dadanya. Akhirnya, Mia berdiri dan berkata, "Maaf, Pak, saya harus cuci piring dulu." Dia buru-buru meninggalkan ruang tamu, berharap Surono tak akan mengikuti atau berkata apa-apa lagi. Untungnya, Surono hanya diam dan tetap duduk di kursinya. Tapi Mia tahu, ada sesuatu yang aneh dengan ayah mertuanya itu. Dan dia mulai merasa khawatir. Sementara itu, tekanan dari Nyonya Ratna semakin menjadi-jadi. Wanita itu mulai mengajak Mia ke acara-acara keluarga besar, yang sebenarnya lebih mirip ujian ketimbang ajakan bersosialisasi. Di acara-acara itu, Mia merasa seperti ikan kecil yang dilempar ke kolam penuh hiu. Semua orang memandangnya dengan tatapan dingin, seolah-olah dia adalah makhluk asing yang tak pantas berada di sana. "Mia, kenapa kamu nggak pakai gaun yang lebih elegan?" tanya salah satu bibi Arif di salah satu acara keluarga. "Kamu kan istri Arif, harusnya kamu bisa lebih menyesuaikan diri." Mia hanya tersenyum kaku, berusaha menahan amarahnya. Dia tahu bahwa mereka semua hanya mencari-cari kesalahan darinya, tapi dia tak bisa berkata apa-apa.
Dia hanya bisa bertahan, berharap bahwa suatu hari nanti semuanya akan membaik. Namun dalam hatinya, Mia mulai merasa ragu. Apakah dia benar-benar bisa bertahan di tengah semua ini? Ataukah dia hanya akan terus diseret dalam arus yang semakin deras? Mia mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Semua terasa seperti awan hitam yang perlahan-lahan menyelimuti hari-harinya di rumah mertua. Nyonya Ratna, yang biasanya hanya melemparkan sindiran-sindiran halus, kini tampak semakin intens. Ada sesuatu dalam caranya memandang Mia, seperti seorang pemburu yang sedang mempersiapkan jebakan untuk mangsanya. Awalnya, Mia tak terlalu memikirkannya. Dia pikir tekanan ini hanya bagian dari proses penyesuaian diri sebagai istri baru di keluarga besar, Arif. Tapi semakin hari, Mia merasa ada sesuatu yang aneh. Nyonya Ratna mulai lebih sering mengajaknya bicara, tapi bukan sekadar ngobrol santai. Setiap kata-katanya seperti memiliki maksud tersembunyi, menusuk pelan-pelan tanpa suara. "Kamu tahu, Mia," kata Nyonya Ratna suatu sore saat mereka sedang duduk di ruang tamu. "Keluarga kami selalu menjaga nama baik. Bahkan hal kecil sekalipun bisa merusak reputasi." Mia hanya tersenyum tipis. Dia sudah hafal pola ini. Nyonya Ratna selalu memulai dengan kalimat manis, lalu perlahan-lahan menyelipkan kritikan atau nasihat yang terdengar seperti ancaman halus. "Iya, Bu," jawab Mia pelan. "Saya selalu berusaha menjaga sikap." Nyonya Ratna mengangguk, tapi matanya tetap tertuju pada Mia dengan sorot yang sulit diartikan. "Bagus, karena kamu harus ingat, apapun yang kamu lakukan akan memengaruhi keluarga ini, termasuk keputusan-keputusan pribadimu." Kalimat itu membuat Mia bergidik. Ada sesuatu dalam nada suara Nyonya Ratna yang membuat Mia merasa seperti sedang diawasi oleh mata-mata tak kasat mata. Seolah-olah setiap gerakannya direkam dan dinilai tanpa ampun. Beberapa hari kemudian, Mia mendapat undangan untuk acara keluarga besar. Acara ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah acara tahunan yang dihadiri oleh semua anggota keluarga, beserta teman-teman dekat mereka. Bagi Mia, acara ini seperti mimpi buruk. Dia tahu bahwa dia akan menjadi pusat perhatian, bukan karena dia spesial, tapi karena dia berbeda. Gadis sederhana yang menikah dengan pria dari keluarga kolong merat. "Mia, kamu harus benar-benar tampil sempurna malam ini," kata Nyonya Ratna sambil menyerahkan gaun mahal kepada Mia. "Ini penting." Mia menerima gaun itu dengan ragu. Gaunnya indah, tentu saja, tapi Mia tahu bahwa ini bukan cuma soal penampilan. Ini tentang memenuhi ekspektasi keluarga besar Arif, ekspektasi yang sepertinya mustahil dicapai. Malam itu, Mia berusaha tampil sebaik mungkin. Dia memakai gaun yang disiapkan Nyonya Ratna, merias wajahnya dengan cermat, dan mencoba tersenyum sepanjang acara. Tapi meskipun begitu, dia tetap merasa seperti ikan kecil di tengah lautan hiu. Semua orang memandangnya dengan tatapan dingin, seolah-olah dia tak pantas berada di sana. "Mia, kamu tampak cantik malam ini," kata salah satu kerabat Arif dengan senyum palsu. "Tapi kamu harus lebih berhati-hati ya. Keluarga kami sangat menjaga reputasi." Mia hanya bisa tersenyum kaku. Dia tahu bahwa komentar itu bukan sekadar pujian. Ada ancaman terselubung di baliknya. Dan Mia mulai merasa bahwa acara ini bukan cuma ajang sosialisasi, tapi juga tes yang harus dia lewati. Setelah acara selesai, Mia merasa lega bisa pulang. Tapi ketika dia masuk ke dalam mobil bersama Arif, dia melihat sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan itu dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir kamu bisa bertahan di keluarga ini? Akan ada banyak hal yang harus kamu hadapi. Hati-hati, Mia." Mia langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah ini ulah Nyonya Ratna? Atau mungkin ada orang lain yang ingin menjatuhkannya? Arif melihat ekspresi Mia yang berubah. "Ada apa, sayang?" tanyanya khawatir. Mia ragu-ragu sejenak, lalu menunjukkan pesan itu kepada Arif. "Aku tidak tahu siapa yang mengirim ini," katanya pelan. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Arif langsung menegang. "Jangan khawatir, Mia. Aku akan selalu melindungimu. Jangan biarkan hal-hal seperti ini mengganggumu. Tapi meskipun
Arif berusaha menenangkannya. Mia tak bisa menghilangkan firasat buruknya. Dia merasa seperti ada badai besar yang sedang mendekat. Dan dia tak tahu apakah dia cukup kuat untuk menghadapinya. Di sisi lain, Nyonya Ratna sedang duduk di ruang tamu rumahnya, tersenyum tipis sambil memainkan ponselnya. Dia tahu bahwa rencananya mulai berjalan. Langkah pertama sudah dilakukan, dan sebentar lagi, Mia akan terjebak dalam skenario yang tak bisa dia hindari. Mia merasa ada sesuatu yang tak beres sejak pagi itu. Ada firasat buruk yang menghantui langkahnya, seperti awan hitam yang menggantung di atas kepala dan siap menumpahkan hujan kapan saja. Tapi dia mencoba mengabaikannya. Toh, hidupnya belakangan, ini sudah cukup penuh dengan tekanan. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Hari itu dimulai dengan panggilan telepon dari nomor yang tak dikenal. Suaranya terdengar ramah, tapi Mia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. "Bu Mia, ini dari agen asuransi keluarga Pak Arif," kata suara di seberang telepon. "Kami ingin mengonfirmasi beberapa dokumen penting tentang polis asuransi yang baru saja dibuat oleh keluarga Bapak. Apakah Bu Mia bisa datang ke kantor cabang kami sore ini?" "Hanya sebentar kok." Mia ragu-ragu. Dia sama sekali tak tahu soal asuransi apapun yang dimaksud. Tapi karena nama Arif disebut-sebut, dia akhirnya setuju. Lagi pula, bukankah lebih baik memastikan semuanya agar tak ada masalah di kemudian hari? "Saya akan ke sana jam 4 sore, kata Mia pelan. "Di mana alamatnya?" Setelah mendapatkan alamat, Mia langsung memberitahu Arif. Namun Arif sedang sibuk rapat penting di kantor, jadi dia hanya bisa mengirim pesan singkat. "Sayang, aku harus ke kantor cabang asuransi untuk konfirmasi dokumen. Katanya penting." Arif membalas beberapa saat kemudian. "Oke, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, kabarin aku." Mia tersenyum membaca balasan itu. Setidaknya ada satu hal yang membuatnya tenang di tengah semua kekacauan ini. Arif selalu ada untuknya. Meskipun begitu, Mia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Rasanya aneh bahwa dia tak pernah mendengar soal asuransi ini sebelumnya. Sore harinya, Mia meluncur ke alamat yang diberikan. Ketika sampai, dia heran melihat tempat itu ternyata bukan kantor asuransi, melainkan sebuah hotel mewah. Di depan pintu, masuk, seorang pria berjas menyambutnya dengan senyum ramah. "Bu Mia, benar?" katanya sambil mengulurkan tangan. "Silakan ikuti saya. Ruang pertemuannya ada di lantai 2. Mia semakin bingung. Kenapa harus di hotel? Tapi dia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya kebijakan kantor cabang mereka. Dia mengikuti pria itu ke dalam lift, lalu menuju sebuah ruangan di lantai 2. Namun, ketika pintu ruangan terbuka, Mia langsung merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Ruangan itu bukan ruang pertemuan biasa, melainkan kamar hotel yang sudah disiapkan dengan lilin-lilin menyala dan aroma lavender yang menyengat. "Maaf, sepertinya ada kesalahan," kata Mia cepat-cepat, berbalik untuk meninggalkan ruangan. Tapi pintu kamar tiba-tiba tertutup, dan pria berjas itu berdiri di depan pintu dengan senyum dingin. "Tidak ada kesalahan, Bu Mia," katanya dengan nada yang tiba-tiba berubah dingin. "Ini semua sudah direncanakan." Jantung Mia berdebar kencang. Dia mencoba membuka pintu, tapi ternyata sudah terkunci dari luar. Ponselnya juga tak ada sinyal. Semua terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. "Apa maksudmu? Siapa yang merencanakan ini?" tanyanya panik. Pria itu hanya tersenyum sinis. "Coba lihat sendiri." Dia menunjuk ke arah layar televisi di sudut ruangan. Di layar itu terlihat rekaman video yang menunjukkan Mia masuk ke hotel bersama pria berjas tadi. Rekaman itu tampaknya sudah diedit sedemikian rupa sehingga terlihat seperti Mia sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mia merasa darahnya berhenti mengalir. Dia tahu persis apa tujuan semua ini. Ini adalah skandal yang akan digunakan untuk menjatuhkannya. "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" bentak Mia. Matanya berkaca-kaca. Pria itu tak menjawab. Dia hanya tersenyum, lalu meninggalkan Mia sendirian di dalam kamar. Pintu dikunci dari luar, dan Mia merasa seperti seekor tikus yang terjebak di perangkap.
Beberapa jam kemudian Mia mendengar suara ketukan di pintu. Dia langsung bangkit, berharap itu adalah Arif. Tapi ketika pintu terbuka, yang muncul adalah Surono, ayah mertuanya. "Bu Mia," katanya dengan nada khawatir. "Aku mendengar kabar buruk tentangmu. Ayo, kita harus segera keluar dari sini." Mia merasa lega sekaligus curiga. Kenapa Surono yang datang? Tapi dia tak punya waktu untuk berpikir panjang. Dia hanya ingin keluar dari situasi ini. Surono membantunya keluar dari kamar, lalu membawanya ke mobilnya. Selama perjalanan, Mia hanya diam. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. "Terima kasih, Pak," kata Mia pelan saat mereka sampai di rumah. Surono hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Mia. Aku hanya ingin membantu. Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasia ini." Mia mengangguk, tapi dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu dalam tatapan Surono yang membuatnya merasa tidak nyaman. Di lain tempat, Nyonya Ratna sedang duduk di ruang tamu, tersenyum puas sambil memegang ponselnya. Di layar ponsel itu, terlihat rekaman video Mia yang masuk ke hotel bersama pria berjas. Rencananya sudah berjalan lancar, dan sekarang tinggal menunggu waktu untuk menjatuhkan Mia. Namun, Nyonya Ratna tak tahu bahwa Surono telah menggagalkan rencananya. Dan di balik tindakan Surono itu, ada rahasia besar yang bahkan Mia belum siap untuk menghadapinya. Mia merasa seperti sedang berjalan di atas tali. Setelah insiden hotel itu, keadaan di rumah mertua semakin tegang. Nyonya Ratna tampak lebih dingin daripada biasanya, seolah-olah dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melemparkan bomnya. Sementara itu, Surono, ayah mertuanya, mulai sering muncul tanpa alasan yang jelas. Awalnya Mia mengira bahwa Surono hanya ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja setelah kejadian itu. Tapi semakin hari, Mia merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara Surono memandangnya. Suatu malam, saat Arif sedang lembur di kantor, Mia duduk sendirian di ruang tamu, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiran dari semua tekanan yang ia rasakan. Tiba-tiba, Surono masuk ke ruangan dengan langkah pelan. Dia tersenyum tipis, lalu duduk di kursi dekat Mia. "Kamu kelihatan pucat, Mia," katanya dengan nada suara yang terdengar begitu intens. "Ada yang bisa aku bantu?" Mia langsung tegang. Ada sesuatu dalam cara Surono berbicara yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Enggak, Pak. Saya cuman capek aja," jawabnya cepat-cepat, berusaha menjaga jarak. Surono mengangguk tapi dia tak beranjak dari kursinya. Sebaliknya, dia malah mendekat sedikit, matanya tertuju pada Mia dengan sorot yang sulit diartikan. "Mia," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Aku tahu kamu sedang menghadapi banyak tekanan. Aku juga tahu bagaimana ibumu Arif selalu mencoba menjatuhkanmu." Mia hanya diam, jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Dia tak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu dalam nada suara Surono yang membuatnya merasa seperti sedang diintimidasi secara halus. "Aku cuma ingin bilang," lanjut Surono. Suaranya semakin pelan. "Aku selalu memperhatikanmu. Kamu wanita yang kuat, Mia. Dan aku sangat mengagumimu." Kalimat itu seperti petir yang menyambar kepala Mia. Dia langsung menegakkan tubuhnya, matanya membelalak. "Maaf, Pak. Saya nggak mengerti apa maksud Bapak." Surono tersenyum. Tapi kali ini senyumnya terlihat lebih ganjil. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, Mia. Aku bisa melindungimu dari semua ini. Dari mereka." Mia merasa nafasnya mulai terhenti. Perasaannya campur aduk antara panik, marah, dan bingung. "Pak, saya sudah punya suami. Saya mencintai Arif. Saya nggak butuh perlindungan dari siapapun selain dia." Surono tertawa kecil, tapi tawanya terdengar dingin. "Arif? Apakah dia benar-benar bisa melindungimu, Mia? Apakah dia cukup kuat untuk melawan keluarganya sendiri? Apakah dia bisa melawan ibunya demi kamu?" Mia merasa seperti ada batu besar menekan dadanya. Kata-kata Surono menusuk sampai ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa Arif mencintainya,
Tapi ia juga sadar bahwa tekanan dari keluarga besar Arif bukanlah hal yang mudah dilawan. "Aku cuma ingin kamu tahu satu hal, Mia," kata Surono lagi. Nada suaranya semakin intens. "Aku mencintaimu. Sudah lama aku merasakan ini, tapi aku selalu menahannya. Tapi sekarang, aku nggak bisa lagi." Mia langsung berdiri. Wajahnya memerah karena marah dan ketakutan. "Pak, tolong jangan bicara seperti itu. Saya sudah menikah dengan Arif. Saya nggak akan pernah mengkhianati dia." Surono menatapnya lama, matanya penuh dengan emosi yang sulit dimengerti. Lalu, dia akhirnya berdiri dan melangkah mendekati Mia. Jarak di antara mereka semakin dekat, dan Mia merasa seperti seekor tikus yang terjebak di sudut. "Mia, kamu nggak perlu takut padaku," katanya pelan, suaranya terdengar begitu dekat. "Aku cuma ingin membuatmu bahagia." Mia mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi ketakutan. "Pak, tolong, jangan dekat-dekat saya. Saya nggak mau mendengar." Omong kosong ini lagi. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. Suara langkah kaki terdengar, dan beberapa detik kemudian, Arif muncul di ruang tamu. Matanya langsung tertuju pada Mia dan Surono, yang berdiri begitu dekat. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanyanya dengan nada suara dingin, matanya penuh dengan amarah. Mia langsung merasa lega sekaligus cemas. Dia buru-buru menjelaskan, "Arif, aku nggak tahu kenapa Bapak ada di sini. Dia bilang sesuatu yang aneh." Surono tersenyum tipis, lalu melangkah menjauh dari Mia. "Oh, Arif, tenang saja. Aku cuma ingin memastikan Mia baik-baik saja. Sepertinya dia sedang stres." Arif memandang Surono dengan tatapan tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke Mia. "Mia, kita harus bicara." Mia mengangguk, masih gemetar karena ketakutan. Dia tak tahu harus berkata apa. Yang jelas, rahasia besar tentang Surono telah terungkap, dan dia tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Di tengah malam yang tegang itu, Mia menyadari bahwa badai yang dia hadapi jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Dan sekarang, dia harus memilih antara bertahan atau menyerah pada semua tekanan ini. Mia merasa seperti sedang berada di ujung jurang, dengan angin dingin yang menerpa wajahnya tanpa ampun. Setelah kejadian malam itu, ketika Surono mengungkapkan perasaannya yang tak pantas, dan Arif tiba-tiba muncul, segalanya terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Suasana di rumah menjadi begitu tegang, seolah-olah setiap nafas yang diambil adalah langkah menuju bencana. Arif langsung menarik Mia ke kamarnya begitu mereka masuk. Wajahnya penuh amarah, tapi ada juga rasa bingung yang terlihat jelas di matanya. "Mia, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya tajam, suaranya lebih rendah dari biasanya, tapi tetap membawa nada ancaman yang membuat Mia merinding. Mia duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar saat ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi. "Arif, aku nggak tahu kenapa Bapak tiba-tiba datang ke ruang tamu. Dia mulai bicara hal-hal aneh tentang dia yang mencintaiku." Arif langsung menegang, matanya melebar, dan rahangnya mengeras. "Apa maksudmu? Apa yang dia bilang persis?" Mia menundukkan kepala, tak sanggup menatap mata Arif. "Dia bilang dia sudah lama memperhatikanku, dan dia berkata bahwa dia mencintaiku. Aku coba menjelaskan bahwa aku nggak akan pernah mengkhianati kamu, tapi dia terus mendekat, bahkan hampir menyentuhku. Aku benar-benar ketakutan, Arif." Arif diam sejenak, seperti mencerna semua yang baru saja didengarnya. Lalu dia bangkit dari kursi dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar. "Ini nggak masuk akal," katanya pelan, tapi nada suaranya dipenuhi kemarahan yang tertahan. "Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia harus melibatkan dirinya dalam urusan kita?" Mia hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa pertanyaan itu juga menggantung di benaknya sendiri. Tapi yang lebih penting baginya sekarang adalah bagaimana cara membuat Arif percaya bahwa ia tak bersalah. "Arif, aku nggak pernah punya perasaan apapun terhadap Bapak.
kata Mia dengan suara bergetar. Kamu tahu aku mencintaimu, kan? Kamu harus percaya padaku. Arif menghela napas panjang, lalu duduk di samping Mia. Dia menggenggam tangan Mia erat-erat, seolah-olah tak ingin melepaskannya. Aku percaya kamu, Mia. Aku tahu kamu nggak akan pernah mengkhianati aku. Tapi, ini nggak cuma soal kamu. Ini tentang keluargaku, tentang ayahku sendiri. Mia mengangguk pelan. Dia tahu bahwa Arif tidak hanya marah pada Surono, tapi juga merasa terkhianati sebagai anaknya. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa melakukan hal semacam itu? Sementara itu, di ruang tamu, Surono masih duduk di kursi dengan ekspresi tenang yang sulit dibaca. Nyonya Ratna, yang mendengar keributan dari kamar Arif, langsung keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ketika dia melihat Surono duduk di sana, wajahnya langsung berubah murka. Apa yang kamu lakukan, Surono? Bentak Nyonya Ratna dengan suara tinggi. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu bicarakan dengan Mia? Surono tersenyum tipis, seperti tak terganggu oleh amarah istrinya. Tenang saja, Ratna. Aku hanya mencoba membantu Mia. Dia sedang dalam tekanan besar dan aku pikir dia butuh dukungan. Nyonya Ratna mendengus keras. Dukungan? Jangan berpura-pura baik hati, Surono. Kamu nggak pernah peduli pada siapapun selain dirimu sendiri. Apa rencanamu kali ini? Surono bangkit dari kursinya, lalu mendekati Nyonya Ratna dengan langkah pelan. Rencanaku? Katanya dengan nada santai, tapi matanya berkilat tajam. Aku cuma ingin memberikan Mia pilihan lain. Keluarga ini sudah cukup buruk baginya, dan kamu tahu itu. Nyonya Ratna terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Pilihan lain? Maksudmu apa? Apa kamu pikir kamu bisa menggantikan posisi Arif? Kamu sudah gila, Surono. Surono tak menjawab. Dia hanya tersenyum, tapi senyumnya terlihat lebih seperti seringai. Di balik sikapnya yang tenang, ada sesuatu yang gelap dan licik, yang bahkan Nyonya Ratna tak bisa sepenuhnya pahami. Beberapa jam kemudian, Mia dan Arif akhirnya keluar dari kamar. Suasana di rumah masih tegang. Tapi Arif tampak lebih tenang, meskipun matanya masih menyimpan kemarahan yang mendalam. Dia menghampiri Surono, yang masih duduk di ruang tamu dengan santai. Bapak, kata Arif dengan nada suara dingin. Kita perlu bicara. Surono tersenyum tipis, lalu bangkit dari kursinya. Tentu, Nak. Ayo kita bicara. Arif membawa Surono ke ruang kerja, meninggalkan Mia dan Nyonya Ratna di ruang tamu. Nyonya Ratna memandang Mia dengan tatapan penuh kecurigaan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Surono? Tanyanya tajam. Mia menggeleng cepat. Bu, saya nggak tahu kenapa Bapak melakukan ini. Saya cuma korban dari semua ini. Nyonya Ratna mendengus lagi. Korban? Kamu pikir aku akan percaya kamu sekarang? Kamu sudah berhasil memecah belah keluarga. Ini Mia. Dan aku nggak akan membiarkanmu terus berada di sini. Mia merasa seperti diterjang ombak besar. Semua kata-kata Nyonya Ratna menusuknya seperti jarum kecil yang pelan, tapi pasti melukai hatinya. Tapi dia tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menahan air mata yang hampir jatuh. Di ruang kerja, Arif menghadapkan Surono dengan tatapan dingin. Bapak, apa yang sebenarnya Bapak pikirkan? Apa Bapak nggak sadar betapa bodohnya tindakan Bapak ini? Surono duduk dengan tenang, seperti tak terpengaruh oleh kemarahan Arif. Aku hanya ingin membantu, Nak. Kamu tahu betapa sulitnya bagi Mia hidup di keluarga ini. Aku hanya ingin memberinya pilihan lain. Pilihan lain? Arif tertawa sinis. Maksud Bapak apa? Apa Bapak pikir Bapak bisa menggantikan posisiku? Apa Bapak sudah gila? Surono tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya terlihat lebih seperti seringai, dingin. Aku nggak pernah bilang aku ingin menggantikanmu, Nak. Aku cuman ingin Mia bahagia. Dan kalau kamu nggak bisa melindunginya, mungkin aku yang bisa. Arif langsung mengepalkan tinjunya. Dia hampir kehilangan kendali, tapi dia mencoba menahan diri. Cukup, Bapak. Jangan bicara omong kosong lagi. Jika Bapak nggak bisa menjaga diri sendiri, aku akan melakukannya untukmu.
Surono hanya tersenyum, lalu berdiri, dan meninggalkan ruang kerja. Dia tahu bahwa dia telah memicu api besar di dalam keluarga ini, dan dia tampaknya puas dengan hasilnya. Malam itu, Mia merasa seperti sedang berdiri di tengah badai yang tak kunjung reda. Semua orang di rumah itu saling menyalahkan, dan dia merasa seperti pusat dari semua konflik ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tahu bahwa hubungan antara Arif dan keluarganya mungkin tak akan pernah sama lagi. Mia merasa seperti sedang berada di tengah medan perang. Setelah malam yang tegang itu, semua orang di rumah terlihat seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Arif, yang biasanya tenang dan sabar, kini tampak lebih murung dan dingin. Nyonya Ratna semakin sering menghujani Mia dengan tatapan penuh kebencian, seolah-olah semua ini adalah kesalahannya, meskipun jelas-jelas Surono yang memulai masalahnya. Dan Surono sendiri? Dia tetap tenang, seperti seekor harimau yang sudah menyiapkan strategi untuk memakan mangsanya. Semua rahasia keluarga besar ini mulai terbongkar satu persatu. Dan Mia merasa seperti penonton dalam drama yang tak pernah ia minta masuk ke dalamnya. Pagi itu, suasana di rumah mertua terasa begitu berat. Mia duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku untuk menenangkan pikirannya. Tapi pikiran-pikirannya terus melayang ke malam sebelumnya, ketika Arif hampir kehilangan kendali di depan Surono. Dia tahu bahwa konflik ini belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Tiba-tiba, pintu ruang tamu terbuka dan Nyonya Ratna masuk dengan langkah cepat. Matanya menyala, wajahnya penuh kemarahan. "Kamu!" bentaknya sambil menunjuk Mia. "Ini semua gara-gara kamu." Mia tersentak, matanya membelalak. "Bu, apa maksud ibu?" Nyonya Ratna mendekat dengan langkah panjang, suaranya semakin keras. "Apa kamu pikir aku nggak tahu rencanamu? Kamu sengaja memancing Surono untuk melakukan semua ini, kan? Kamu ingin menghancurkan keluarga ini." Mia langsung berdiri. Wajahnya memerah karena marah. "Saya nggak pernah punya rencana apapun, Bu. Saya cuma korban dari semua ini. Kenapa ibu nggak bisa melihat bahwa Bapak Surono yang salah?" Nyonya Ratna tertawa sinis. "Oh, tentu. Saja kamu akan bilang begitu. Kamu selalu pintar bermain drama, kan? Tapi aku nggak akan membiarkanmu terus berada di sini. Aku akan memastikan kamu keluar dari kehidupan kami." Sebelum Mia bisa menjawab, Arif tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Wajahnya penuh amarah, tapi juga ada rasa bingung yang terlihat jelas di matanya. "Ada apa ini?" tanyanya tajam, memandang bergantian antara ibunya dan Mia. Nyonya Ratna langsung menunjuk Mia. "Arif, lihat dia! Dia yang membuat semua ini kacau. Dia yang menghasut Surono." Arif langsung menegang. "Ibu, jangan salahkan Mia untuk sesuatu yang enggak dia lakukan. Aku sudah bicara dengan Bapak, dan aku tahu persis apa yang dia lakukan." "Nyonya." Ratna terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Jadi, kamu memilih membela dia daripada ayahmu sendiri? Kamu tahu betapa memalukannya ini bagi keluarga kita, kan?" Arif menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Ibu, aku nggak membela Mia tanpa alasan. Aku hanya melihat fakta. Bapak yang salah, dan ibu harus menerima itu." Nyonya Ratna tampak terkejut, tapi kemudian ekspresinya berubah menjadi dingin. "Baiklah, kalau begitu. Tapi ingat Arif, ini semua akan berakhir buruk untukmu. Keluarga kita nggak akan pernah menerimanya." Sebelum Arif bisa menjawab, Surono tiba-tiba muncul di pintu ruang tamu. Dia tersenyum tipis, seperti biasa, tapi kali ini senyumnya terlihat lebih seperti ejekan. "Sepertinya kita punya masalah besar di sini," katanya santai. Setelah malam yang penuh ledakan emosi itu, rumah besar keluarga Arif terasa seperti kuburan sunyi. Tidak ada lagi suara tawa atau percakapan ringan di meja makan. Semua orang tampak berjalan dengan langkah hati-hati, seperti berusaha menghindari ranjau yang bisa meledak kapan saja. Mia merasakan tekanan itu lebih dari siapapun. Dia tahu bahwa keputusan Arif untuk membelanya adalah sebuah langkah besar, langkah yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Mia duduk di tepi tempat tidur,
Matanya kosong menatap lantai. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak ada jawabannya. Apakah dia benar-benar bisa bertahan di tengah semua ini? Apakah cinta Arif cukup kuat untuk melawan keluarganya sendiri? Dan yang paling penting, apakah dia layak mendapatkan semua pengorbanan ini? Arif masuk ke kamar dengan wajah lelah. Dia duduk di samping Mia, lalu menggenggam tangannya erat-erat. "Kamu nggak perlu khawatir, Mia," katanya pelan. Suaranya terdengar begitu tulus, meskipun nada lelahnya sulit disembunyikan. "Aku sudah memutuskan. Aku akan tetap di sisimu, apapun yang terjadi." Mia menatap Arif dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku. Kamu tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk menerima aku. Mungkin lebih baik kalau kita..." Arif langsung menyela sebelum Mia bisa menyelesaikan kalimatnya. "Jangan bicara seperti itu, Mia. Kamu nggak akan pernah kehilanganku. Aku mencintaimu, dan aku nggak peduli apa kata orang lain. Kalau keluargaku nggak bisa menerimamu, itu masalah mereka, bukan masalah kita." Mia tersenyum tipis, tapi dalam hatinya, dia masih merasa ragu. Dia tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Keluarga besar Arif bukan hanya sekadar keluarga biasa. Mereka adalah keluarga Kolongmerat yang memiliki nama besar, reputasi, dan kekuasaan. Melawan mereka berarti melawan dunia yang sepenuhnya berbeda dari kehidupan sederhana Mia. Beberapa hari kemudian, situasi di rumah semakin tegang. Nyonya Ratna tampak semakin marah, seolah-olah dia sedang mempersiapkan rencana balas dendam. Surono, di sisi lain, tetap tenang. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Mia merasa seperti sedang diawasi oleh seekor predator. Suatu pagi, saat Mia sedang membersihkan dapur, Nyonya Ratna tiba-tiba muncul dengan langkah cepat. Wajahnya penuh kemarahan, matanya menyala seperti bara api. "Kamu pikir kamu bisa menang melawan keluarga ini?" Bentaknya keras, suaranya memenuhi ruangan. "Kamu nggak akan pernah bisa." Mia langsung menegakkan tubuhnya, mencoba menahan ketakutannya. "Bu, saya nggak pernah berniat melawan ibu atau keluarga ini. Saya cuma ingin bahagia bersama Arif." Nyonya Ratna tertawa sinis. "Bahagia? Dengan Arif? Kamu pikir kamu pantas bahagia dengan anakku? Kamu nggak lebih dari gadis biasa yang nggak tahu apa-apa tentang dunia kami." Mia merasa dadanya seperti ditusuk jarum. Kata-kata itu menusuk dalam, tapi dia mencoba tetap tenang. "Saya mungkin nggak tahu banyak tentang dunia ibu, Bu. Tapi saya tahu satu hal, saya mencintai Arif, dan saya nggak akan pernah meninggalkannya." Nyonya Ratna mendekat, suaranya semakin tinggi. "Kalau begitu, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Keluarga ini nggak akan pernah menerimamu." Sebelum Mia bisa menjawab, Arif tiba-tiba muncul di pintu dapur. Matanya langsung menyala penuh, kemarahan saat melihat ibunya berdiri begitu dekat dengan Mia, suaranya memenuhi ruangan. "Ibu," bentaknya keras. "Cukup. Jangan ganggu Mia lagi." Nyonya Ratna langsung menoleh ke arah Arif. Wajahnya penuh amarah. "Apa? Kamu membela dia lagi? Kamu benar-benar memilih dia daripada keluargamu sendiri?" Arif maju selangkah. Suaranya dingin tapi tegas. "Ya, Bu, aku memilih Mia. Dan kalau ibu nggak bisa menerimanya, itu masalah ibu, bukan masalahku." Nyonya Ratna terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Baiklah Arif, kalau begitu kamu juga harus siap kehilangan segalanya. Keluarga ini nggak akan pernah menerimanya, dan kamu akan kehilangan dukungan kami." Arif hanya tersenyum tipis, tapi senyumnya terlihat lebih seperti tantangan. "Aku nggak butuh dukungan ibu kalau itu artinya aku harus meninggalkan Mia. Aku bisa hidup tanpa semua ini, Bu." Setelah kejadian itu, hubungan Arif dan keluarganya semakin memburuk. Nyonya Ratna mulai mengisolasi diri, jarang bicara dengan Arif atau Mia. Surono, di sisi lain, tetap tenang. Tapi ada sesuatu dalam cara dia memandang Mia yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seperti dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Mia sendiri merasa seperti sedang berjalan di atas tali. Di satu sisi,
Dia merasa lega karena Arif selalu ada di sisinya. Tapi di sisi lain, dia tahu bahwa tekanan dari keluarga besarnya belum berakhir. Bahkan mungkin baru dimulai. Suatu malam, Mia dan Arif duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiran mereka. Mia memandang Arif dengan tatapan penuh rasa syukur. "Terima kasih sudah selalu ada untukku, Arif," katanya pelan. Suaranya terdengar begitu tulus. "Aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu." Arif tersenyum, lalu menggenggam tangan Mia erat-erat. "Aku nggak akan pernah meninggalkanmu, Mia. Kita akan melewati semua ini bersama-sama." Mia tersenyum tipis, tapi dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan mereka ke depan masih panjang. Mereka harus menghadapi badai yang semakin deras. Tapi dia juga tahu bahwa cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Setelah semua badai yang menerpa, Mia dan Arif akhirnya sampai pada titik di mana mereka harus membuat keputusan besar. Mereka tahu bahwa melawan keluarga besar Arif bukanlah hal yang mudah, tapi mereka juga sadar bahwa hidup tanpa cinta adalah seperti berjalan di padang pasir yang tak ada habisnya, melelahkan dan tanpa arah. Beberapa hari setelah pertengkaran besar dengan Nyonya Ratna, suasana di rumah semakin tegang. Nyonya Ratna mulai menghindari Mia dan Arif sepenuhnya, sementara Surono tetap tenang, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu terjadi. Arif mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi Mia tahu bahwa pikiran suaminya dipenuhi oleh konflik yang belum selesai ini. Suatu sore, Mia duduk di halaman belakang rumah, mencoba menenangkan diri. Udara segar dan angin lembut membantu meredakan ketegangan di hatinya, tapi dia masih merasa ada beban berat yang menekan bahunya. Tiba-tiba, Arif datang dan duduk di sampingnya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arif pelan, matanya penuh perhatian. Mia tersenyum tipis. "Aku nggak tahu, Arif. Aku merasa seperti kita nggak akan pernah bisa benar-benar damai." Arif menghela napas panjang, lalu memandang langit biru di atas mereka. "Aku tahu, Mia, tapi kita nggak bisa menyerah sekarang. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku percaya kita bisa bertahan." Mia mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, dia masih ragu. Dia tahu bahwa hubungan mereka dengan keluarga besar Arif mungkin tak akan pernah sama lagi. Dan meskipun Arif selalu berada di sisinya, tekanan dari keluarga itu terasa begitu berat. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan besar terjadi. Surono, yang selama ini tampak tenang, tiba-tiba mengundang Mia dan Arif ke ruang tamu. Wajahnya serius, tidak ada senyum tipis, seperti biasanya. Nyonya Ratna juga ada di sana, wajahnya muram dan tubuhnya tampak lebih lemah dari biasanya. "Aku ingin bicara," kata Surono dengan nada suara yang tak pernah Mia dengar sebelumnya, datar tapi tegas. "Ini tentang semua yang terjadi." Arif langsung tegang, tapi dia mencoba tetap tenang. "Apa maksud Bapak?" Surono menghela napas panjang, lalu memandang Mia dengan tatapan yang sulit dimengerti. "Aku tahu aku salah, Nak. Aku salah karena mencoba mendekati Mia. Aku salah karena membiarkan semua ini terjadi. Dan aku minta maaf." Mia terkejut. Dia tak pernah menyangka bahwa Surono akan mengakui kesalahannya seperti ini. Dia hanya diam, mencoba mencerna semua yang baru saja didengarnya. Nyonya Ratna, yang biasanya dingin dan keras kepala, tiba-tiba menangis. "Aku juga minta maaf," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah karena selalu mencoba menjatuhkanmu, Mia. Aku hanya ingin melindungi keluarga ini." Mia merasa dadanya sesak. Semua kata-kata itu terdengar begitu tulus, meskipun dia tahu bahwa mereka telah menyakitinya selama ini. Dia melihat ke arah Arif, mencari jawaban dalam matanya. Arif menggenggam tangan Mia erat-erat, lalu berkata pelan, "Ibu, Bapak, kami nggak mau lagi ada permusuhan di antara kita. Kami cuma ingin hidup damai, tanpa tekanan dari siapapun." Surono mengangguk, matanya penuh penyesalan. "Aku mengerti, Nak. Dan aku janji, aku nggak akan mengganggu kalian lagi. Aku cuma ingin kamu bahagia, Arif." Nyonya Ratna juga mengangguk, air matanya masih membasahi pipinya.
Aku juga ingin kalian bahagia. Meskipun aku nggak pernah bisa benar-benar menerima Mia, aku tahu bahwa dia adalah orang yang tepat untukmu, Arif. Mia merasa lega sekaligus terharu. Semua ketegangan yang selama ini membebani mereka mulai mencair. Dia tahu bahwa jalan ke depan mungkin masih akan sulit, tapi setidaknya mereka sudah mengambil langkah pertama menuju rekonsiliasi. Beberapa minggu kemudian, Mia dan Arif memutuskan untuk pindah dari rumah besar keluarga Arif. Mereka memilih untuk memulai hidup baru di sebuah apartemen sederhana di pusat kota. Bagi mereka, ini adalah cara untuk membangun kehidupan yang lebih damai, jauh dari tekanan keluarga besar. Mia, kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Arif suatu malam saat mereka sedang merapikan barang-barang di apartemen baru mereka. Mia tersenyum, lalu menggenggam tangan Arif erat-erat. Ya Arif, aku yakin. Selama kita bersama, aku nggak peduli di mana kita tinggal. Yang penting, kita bahagia. Arif tersenyum, lalu memeluk Mia erat. Aku juga nggak peduli di mana kita tinggal, asalkan aku bersamamu. Hidup mereka di apartemen baru terasa lebih ringan. Tidak ada lagi tatapan dingin dari Nyonya Ratna atau tekanan dari keluarga besar. Mereka bisa hidup sebagai pasangan biasa, tanpa harus memikirkan ekspektasi orang lain. Meskipun hubungan mereka dengan keluarga besar Arif belum sepenuhnya pulih, Mia dan Arif tahu bahwa mereka sudah mengambil langkah besar menuju kebahagiaan. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang saling mendukung dan bertahan di tengah badai.